Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang telah memberkati dan melawat kami. Sekarang dan waktunya kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus buat kami pribadi pribadi. Biar melalui kebenaran firman-Mu, iman kami dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan bisa kembali menyampaikan firman Tuhan pada weekend service ini. Dan saya percaya bahwa kita sudah diberkati oleh hambanya Andi Ambarita, teman kami, seorang worshiper yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, pada kesempatan ini saya menjadi khotbah saya dengan tema Esensi New Normal, yang terpenting dalam menjalankan di era New Normal. Sebelum saya membahas lebih lanjut, apa arti esensi? Esensi artinya yang paling bernilai. Esensi artinya yang paling utama. Esensi artinya yang paling fondasi, mendasar. Esensi adalah yang paling pokok dan paling bernilai. Tidak ada yang lebih bernilai dari esensi, tidak ada yang lebih utama dari esensi, tidak ada yang lebih mendasar daripada esensi. Dan yang menarik, segala sesuatu yang tidak bisa berubah adalah esensi. Tapi segala sesuatu yang bisa berubah-berubah adalah aksesoris. Mana yang esensi dan mana yang aksesoris antara telinga atau anting-anting? Mana yang esensi? Jelas, telinga kita esensi. Telinga kita gak mungkin bisa berubah tiba-tiba jadi besar seperti gajah, dan kemudian kecil seperti telinga tikus. Tapi anting-anting bisa berubah-berubah. Bisa besar, bisa lonjong, bisa kecil, bisa bulat. Segala sesuatu yang tidak pernah bisa berubah adalah esensi. Segala sesuatu yang bisa berubah adalah aksesoris. New normal bisa merubah segala-galanya. Ibadah di gedung gereja bisa berubah jadi ibadah di rumah-rumah. Sekolah di satu tempat bisa berubah jadi sekolah online. Kerja di kantor bisa berubah sekarang kerja di rumah atau kerja di online. Di mana pembayaran biasa lewat cash money, tapi sekarang lewat electronic payment. New normal bisa berubah. Tapi ada esensi yang tidak bisa atau tidak boleh berubah, yaitu yang kita akan bahas pada saat ini. Esensi new normal yaitu menghargai, suatu sikap menghargai orang lain. Apa itu menghargai? Menghargai artinya mengasihi, menghormati, memahami, mengerti, memberi nilai lebih, memandang orang lain lebih penting. Karena persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebabkan karena tidak ada sikap saling menghargai. Hubungan suami istri bisa ribut, bertengkar sampai bercerai gara-gara sikap yang tidak menghargai. Hubungan adik dengan kakak tidak ngomong puluhan tahun gara-gara perbuatan atau sikap yang tidak menghormati. Bahkan hubungan atasan dengan bawahan bisa renggang, akhir split disebabkan karena sikap yang tidak menghargai. Bahkan kita juga bisa melihat kerusuhan terjadi beberapa tahun yang lalu di beberapa wilayah Indonesia disebabkan karena sikap tidak menghargai satu dengan yang lain. Bahkan baru-baru ini kerusuhan yang terjadi di Amerika terjadi karena sikap tidak menghargai etnis satu dengan yang lain. Karena kebutuhan terbesar manusia sebetulnya bukan sekedar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar manusia yaitu dicintai dan dihargai. Karena gak ada seorang pun di dunia yang suka dihina, gak ada seorang pun di dunia yang suka direndahkan, tidak ada seorang pun di dunia yang suka dipandang sebelah mata. Semua orang suka dicintai, semua orang suka dihargai. Dan bisa bayangkan apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini hidup saling mengasihi dan mencintai. Coba bayangkan apa yang terjadi jika seluruh rumah tangga kita, anggota keluarga kita hidup saling mengasihi dan mencintai. Coba bayangkan apa yang terjadi jika di tempat pekerjaan kita hidup saling mengasihi dan mencintai. Yang pasti dunia ini tidak pernah ada pembunuhan, tidak pernah ada perkelahian. Keluarga kita pasti tidak pernah ada perceraian. Pasti tidak ada gontok-gontokan jika setiap orang hidup saling mengasihi dan mencintai. Kenapa di surga tidak ada kejahatan? Kenapa di surga tidak ada keributan? Karena semua yang tinggal di surga
hidup saling mengasihi dan menghargai. Jadi kalau kita menginginkan surga datang dalam rumah tangga kita, praktekkanlah kasih dan saling menghargai. Kalau kita menginginkan surga datang bagi tempat pekerjaan kita, praktekkanlah sikap saling menghargai. Kalau kita menginginkan surga datang bagi kota dan bangsa kita, praktekkan sikap saling menghargai. Sebab di mana sikap saling menghargai, pasti ada suasana kerajaan surga datang di tengah-tengah kita. Nah, saya mau bagi pada kita semua mengapa kita perlu saling menghargai. Yang pertama, karena perintah firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan hukum terutama, hukum pertama, hukum terpenting, hukum terbesar, yaitu menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi dan menghargai sesama. Berarti kalau Yesus mengajarkan ada hukum terpenting, ada hukum terutama, pasti juga ada dosa terutama di dunia ini. Apa itu dosa terutama di dunia ini? Apa itu dosa terbesar di dunia ini? Simple. Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tambahkan kata tidak di depan sikap tidak menghargai. Tidak menghargai sesama, tidak menghargai Tuhan adalah dosa terutama dan dosa terbesar di dunia ini. Semua dosa Tuhan sanggup ampuni. Segala dosa Dia sanggup mengampuni, kecuali satu dosa, yaitu tidak mengampuni kesalahan orang lain, tidak menghargai orang lain. Jadi kita bisa melihat di sini, kalau kita mau mengalami anugerah Tuhan, dari cara lain kita buktikan bahwa kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dengan kita saling mengasihi dan menghormati sesama, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. Berarti dengan kita tidak menghormati dan mengasihi sesama, kita sedang tidak melakukan seluruh firman Tuhan. Jadi Alkitab kita kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z berulang-ulang akan muncul satu benang merah. Alkitab kita selalu berbicara mengenai kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Jadi begitu kita tidak menghormati sesama, kita berarti sedang tidak melakukan perintah Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti ketika kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi penciptanya. Dengan kita menghormati sesama, kita sedang menghormati penciptanya. Sebaliknya, dengan kita menghina, merendahkan, bahkan memandang sebelah mata sesama, kita sedang merendahkan, menghina penciptanya. Jadi kalau kita mau mencintai Tuhan, simple, caranya mudah. Belajarlah untuk mencintai sesama, belajar untuk menghargai sesama. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengajarkan seluruh firman Tuhan, isinya di Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, isinya satu: segala sesuatu yang ingin kau orang lain perbuat, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Jadi kalau kita ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Karena sikap menghargai itu seperti sebuah mesin ATM. Kita tidak akan pernah bisa menarik uang kalau kita nggak pernah mendepositkan terlebih dahulu. Dan ini filosofi, sebanyak kita mendepositkan, sebanyak itu kita bisa menarik. Sedikit kita mendepositkan, sedikit kita bisa menarik. Sama halnya dengan sikap saling menghargai. Kita tidak akan pernah dihargai orang lain kalau kita sendiri selalu jahat sama orang. Kita tidak akan pernah dijadikan oleh istri kita raja kalau kita gak pernah jadikan dia ratu. Kita tidak akan pernah disenyumin orang kalau kita sendiri tidak pernah memberi senyum. Jadi kita ingin seringkali suami atau istri kita berubah dari sikap yang buruk, namun kita gak pernah memberikan pujian dan penghargaan. Kita
Kita seringkali ingin usaha kita, pekerjaan kita mengalami kemajuan. Namun kita lupa untuk menghargai dan mengapresiasi setiap konsumen dan setiap karyawan kita. Jadi apa saja yang orang lain ingin perbuat kepada kita, perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Jadi kalau engkau pengen diangkat, dipromosikan, prinsipnya angkat dan promosikan orang yang terlebih dahulu. Jangan pakai gaya suiki. Kalau kita mau naik ke atas dengan sikut kanan, sikut kiri, tekan kanan, tekan kiri, memang Anda bisa naik ke atas dengan cara-cara demikian. Tapi orang yang Anda sikut, orang yang Anda tekan, mereka nggak tinggal diam. Mereka dendam. Suatu kali mereka akan cari jalan atau cari waktu di mana mereka bisa jatuhkan kita dari atas ke bawah. Namun sebaliknya, kalau kita pengen dipromosikan, kalau bisnis kita pengen lancar, yang kita perlu lakukan adalah tolong orang lain untuk naik ke atas lebih dahulu. Tolong orang lain untuk berhasil. Tolong orang lain untuk bahagia terlebih dahulu. Begitu mereka berhasil, begitu mereka bahagia, mereka lihat di atas ternyata teman yang menolong masih ada di bawah, maka mereka rame-rame akan bantu untuk kita dinaikkan dari posisi yang ada di bawah naik ke atas. Jadi prinsip simpel, kalau mau berhasil, tolong orang lain dulu untuk berhasil. Kalau pengen sehat, tolong orang lain untuk sehat terlebih dahulu. Kalau nggak pengen bahagia, tolong orang lain dulu untuk bahagia terlebih dahulu. Maka dengan demikian kita sedang melakukan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, bahkan kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, mengapa kita perlu saling menghargai? Kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Kejadian pasal 25 ayat 31 sampai 34 diceritakan di mana Esau adalah seorang pemburu, banyak waktunya selalu di luar rumah. Sedangkan Yakub, saudara kembarnya adalah seorang yang tenang, yang selalu ada di rumah. Ketika Esau habis berburu sampai di rumah, dan kemudian dia menghirup masakan dari saudara kembarnya, yaitu Yakub. Dan kemudian dia meminta kepada Yakub yang merah-merah tersebut. Dan kemudian Yakub berkata, tolonglah berikan dulu hak kesulunganmu kepadaku, karena engkau kan anak sulung, saya anak kedua. Dan kemudian Esau berkata begini, apalah arti hak kesulungan itu? Aku ini sebentar lagi mau mati. Padahal waktu itu usianya Yakub sama Esau masih muda. Mereka satu usia, satu umur. Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Apalah artinya? Kalau kau mau ambil saja, asalkan kau berikan makanan yang aromanya wangi tersebut. Betul kau janji, kau bersumpah. Betul. Dan kemudian Esau waktu itu memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Dia tidak menghargai kesulungannya. Dan apa yang terjadi? Begitu Ishak memberkati hak kesulungan kepada Yakub, dan kemudian Esau meminta kepada Ishak hak kesulungan tersebut, Ishak berkata, tidak ada lagi, sebab sudah diberikan kepada adikmu. Dan Ishak menangis, meminta, merengek, guling-guling di lantai. Tetap dia tidak mendapatkan hak kesulungannya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai. Kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak menghargai. Dulu Indonesia beberapa tahun yang lalu pernah tidak menghargai batik, karena dianggap batik itu klasik, batik itu kurang modern, tidak terlalu cocok, kurang fashion, itu old style. Tapi begitu Malaysia mau mengpatenkan batik di negaranya, langsung kita Indonesia nggak bisa terima. Dan tak lama setelah itu, setiap hari Jumat kita orang-orang yang kerja di perkantoran diwajibkan pakai batik. Dan sejak itu kita mulai menghargai batik adalah budaya Indonesia. Batik adalah sesuatu yang unik dari Indonesia. Kalau engkau nggak pernah menghargai pekerjaan, kau akan kehilangan pekerjaan. Kalau engkau masuk santai-santai, kau kerja tidak serius, kalau engkau menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, engkau akan kehilangan pekerjaan. Tapi kalau engkau menghargai pekerjaanmu, engkau pasti akan mendapatkannya. Bahkan engkau akan mendapatkan promosi. Bahkan kalau engkau gak pernah menghargai barang yang ada di tanganmu sendiri, engkau akan pasti akan kehilangan. Sama halnya, kalau engkau gak pernah mengasihi dirimu sendiri,
engkau juga akan kehilangan kesehatan. Kau akan kehilangan masa depanmu. Kau akan kehilangan yang terbaik dalam hidupmu. Yesus mengajarkan, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan mau untuk kita juga belajar menghargai diri. Apa yang terjadi hari-hari ini? Begitu banyak yang meningkat jumlah penularan COVID-19 karena ada orang-orang yang tidak pernah menghargai dirinya sendiri, yang tidak pernah menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Kemarin Sabtu lalu, tanggal 20 Juni 2020, pimpinan WHO mengatakan bahwa ada lebih dari 150.000 kasus dalam satu hari. Mayoritas kasus penularan COVID-19 berasal dari Amerika, kemudian Asia Selatan dan Timur Tengah dalam konferensi persnya. Bahkan juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan tertular virus COVID-19 bukanlah takdir, tapi karena ada orang yang memilih cara hidup yang tidak berhati-hati, atau cara hidup yang sembarangan kemudian menyebabkan dia sakit. Membuktikan orang kena COVID itu bukan takdir, tapi pilihan dia. Karena dia betul-betul tidak menghargai dirinya sendiri. Dia gak peduli. Yang penting cita-citaku kecapai, keinginanku kesampaian. Maka orang tersebut akhirnya kehilangan kesehatannya dan nyawanya. Sama hal ketika kita tidak menghargai keluarga kita, maka kita akan kehilangan keluarga kita. Kalau kita gak pernah menghargai anak kita akan kehilangan anak kita. Makanya orang tua yang sibuk kerja, gak pernah punya waktu untuk makan bersama-sama dengan anaknya. Akhirnya anak tersebut lari ke free sex, game online. Anak tersebut lari kepada teman-temannya dan dia menghargai orang tuanya. Karena orang tuanya gak pernah punya waktu. Yang punya waktu temennya. Ketika kita gak menghargai orang tua kita, maka kita akan kehilangan orang tua kita. Nah, sementara sebuah video yang dimana sangat menginspirasi kita semua, ada seorang guru yang memiliki mama atau orang tua yang sisa satu, yang pikun, punya penyakit pikun, dan tidak bisa ditinggalkan di rumah, dan dia harus membawa sampai mengajar di sekolah. Mari kita saksikan video ini. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112 แล้วก็สำนวนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย
โต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาแม่แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Saya percaya bahwa kita semua pasti terinspirasi sama film, video yang barusan kita lihat dan saksikan. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita nggak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan orang tersebut dipanggil Tuhan, kapan kita dipanggil Tuhan. Semua pencapaian yang kita kejar nggak ada artinya kalau kita nggak pernah mengasihi dan menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, mengapa kita perlu saling menghargai? Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Waktu itu Adam hidup sendirian. Dia bekerja begitu luar biasa menyebutkan nama-nama binatang. Dan Tuhan melihat manusia tidak baik kalau dia sendirian. Yang dilakukan sama Tuhan, dia mulai menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia butuh teman, manusia butuh komunitas, manusia butuh sahabat. Manusia nggak akan pernah bisa baik dalam hidupnya, tidak akan pernah maksimal dalam hidupnya kalau dia sendirian. Dia akan stres, galau, bisa kacau kalau dia nggak ada teman.
Saya teringat dengan film yang diperankan oleh Tom Hanks. Nama filmnya ada Castaway tahun 2000, di mana diceritakan Tom Hanks adalah seorang pilot penerbangan jasa ekspedisi. Ketika dia terbang dengan pesawat kargo bersama dengan co-pilotnya, terjadi tribulation yang mengakibatkan pesawat tersebut terdampar di satu pulau yang tidak ada penduduknya. Sedangkan co-pilot yang di sebelahnya meninggal. Tinggallah dia seorang diri di pulau tanpa penduduk. Dia coba survive dengan makan buah kelapa, minum air kelapa. 1, 2, 3 hari dia bertahan. Begitu lewat 1 minggu, dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia coba cari teman. Dia temukan bola voli, nama bolanya ada Wilson. Dan kemudian dia ukir mata, dia taruh hidung, dia taruh mulut, dia taruh di atasnya daun-daunan. Dan kemudian tiap hari Tom Hanks bicara sama bola voli itu. How are you, Wilson? Apa kabar, Wilson? How's your sleep, Wilson? Bagaimana istirahatmu? Apa yang kamu lakukan hari ini, Wilson? Tapi Wilson tetap diam. Akhirnya dia stres dan dia injak dan pecahkan bola itu. Dan dia putuskan untuk merakit sebuah kapal yang terbuat dari kayu untuk melepaskan dari tempat di mana dia tinggal sendirian. Membuktikan manusia bisa stres, manusia bisa galau kalau dia tidak punya sahabat. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita saling membantu menanggung beban orang. Karena demikian kita mentaati seluruh perintah Kristus. Sekali lagi, perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca berulang-ulang, satu muncul benang merah, yaitu saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini gak selalu ada di atas. Suatu kali kita ada di bawah. Kita ini gak selalu sehat. Suatu kali kita juga bisa mengalami tidak sehat. Kita ini gak selalu dalam keadaan baik-baik. Suatu kali kita sedang dalam keadaan juga yang tidak baik. Nah, mumpung kita ada di atas, mumpung kita sehat, mumpung kita mampu, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika kita ada di bawah, gak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu, pernah kita hargai, mereka akan menghargai, mereka akan membantu kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong, kita bantu, tidak sanggup menolong kita, gak usah panik sama krisis. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Kita boleh panik sama krisis kalau kita kikir. Karena orang kikir bisa makan sumpah. Tapi kalau Anda orang yang murah hati, gak usah panik. Pasti Tuhan akan kirim orang. Pasti Tuhan akan bekerja untuk bantu kita. Suatu kali ada orang gak tahu malu mencantumkan di status media sosialnya, hari ini saya ulang tahun. Tapi gak ada seorang mengucapkan happy birthday. Saya cuma mikir, kok ulang tahun pengumuman? Kalau pas 364 hari lagi dia gak ulang tahun, rajin-rajin menghargai teman-teman yang ulang tahun dengan memberikan ucapan, doa, ataupun bingkisan. Maka pada waktu dia ulang tahun, gak usah kampanye. Orang-orang akan mencurahkan, menghujani dengan ucapan, doa, dan juga bingkisan. Itu sebab penting di sini untuk kita bisa menghargai. Ada 6 dimensi orang yang dimana kita perlu menghargai. Yang pertama, orang yang ada di atas, yaitu Tuhan. Ketika kita menghargai Tuhan, maka Tuhan akan menghargai kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kita. Yang kedua, kita perlu menghargai orang yang ada di bawah. Siapa yang lebih bawah? Yaitu yang lebih muda, yang lebih junior. Jangan pernah anggap enteng orang-orang junior. Karena justru orang muda terdapat kreativitas dan percepatan, sedangkan orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Ketika kita bergaul dengan orang muda, maka ini akan membantu kita, perusahaan kita, untuk bergerak lebih cepat dan kreatif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang tua, biasanya lebih berhati-hati, lebih lambat bergeraknya. Yang ketiga, kita perlu menghargai orang yang ada di depan kita. Siapa orang di depan kita? Pemimpin yang memberikan direction, yang memberikan correction, memberikan arah, memberikan masukan. Jangan sakit hati kalau engkau dikoreksi sama pemimpin. Karena pemimpin punya tujuan bukan untuk menghancurkan, tapi pemimpin punya tujuan mengkoreksi kita untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Karena dibutuhkan bantuan orang lain
untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Yang keempat, kita perlu menghargai orang yang ada di belakang kita. Siapa itu orang di belakang kita? Orang yang terbelakang ekonominya, orang yang terbelakang pendidikannya, orang yang terbelakang dalam kesehatannya. Kalau mereka yang terbelakang ekonominya, pendidikan dan kesehatan tidak ditolong, suatu kali begitu mereka nggak tahan lagi untuk menanggung lapar, mereka akan step back kita dari belakang, tikam kita dari belakang. Tapi kalau mereka kenyang, mereka kita bantu, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan dorong kita dari belakang untuk kita bisa terus bergerak maju ke depan. Yang kelima, kita perlu menghargai orang yang ada di sebelah kanan kita. Siapa dia? Orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Istri, suami. Orang yang selalu lebih banyak waktu dengan kita. Jangan kita anggap enteng. Seringkali kita lebih suka menghormati orang di luar rumah daripada menghormati orang yang ada dalam rumah. Seringkali kita bahkan senang-senang bersukacita dengan orang yang ada di luar rumah. Sedangkan orang di luar rumah kita kurang hargai. Justru di sini kita penting. Pada akhirnya, begitu kita sakit, begitu kita diranjang waktu kita di kursi roda, bukan temanmu yang cekak-cekik ia akan selalu bersama kita, melainkan orang yang ada di sebelah kanan. Yang keenam, yaitu orang di sebelah kiri kita. Kita perlu menghargai orang sebelah kiri kita. Siapa orang sebelah kiri kita? Orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, orang-orang yang oposisi dengan kita, orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru memutuskan kita supaya kita lebih bijaksana. Perbedaan pendapat justru membuka pikiran kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Makanya saya senang sebelum calon presiden jadi presiden, mereka harus berdebat dengan lawannya untuk mematangkan program mereka. Karena program mereka belum tentu program yang paling terbaik. Justru dengan berdebat mematangkan mereka punya pendapat. Dengan kita saling menghargai, yang ada di atas, di bawah, di depan, di belakang, kanan dan kiri, maka kita jadi orang-orang yang akan berjalan lebih cepat, lebih baik, dan bahkan lebih sempurna. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda jalan lebih cepat. Kalau Anda jalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Hargailah orang di sekeliling. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan sudah bicara buat kami. Dalam hari-hari ini, dengan new normal, boleh berubah keadaan dan bentuk, tapi esensi kami akan terus pegang, di mana kami boleh menghargai Tuhan, menghargai pemimpin kami, menghargai orang yang ada di sebelah kami, menghargai bahkan orang yang oposisi dengan kami, menghargai orang yang lebih muda dari kami, bahkan menghargai orang yang terbelakang hidupnya. Dengan kami menghargai mereka ketika kami dalam keadaan susah, maka Tuhan akan memakai mereka untuk menolong kami. Karena kami gak selalu sempurna, kami gak selalu dalam keadaan ada di atas. Itu supaya kami belajar apa saja yang orang lain berbuat kepada kami mau berbuat terlebih dahulu kepada mereka. Dengan demikian kami jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan sama.